Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kedatangan tamu ya, tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa, tamu yang bernama Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut Allah ciptakan 4 bulan yang mulia atau yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. 4 bulan yang mulia atau yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Thalathun mutawaliyat", 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terus yang berikutnya War-Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab. 3 berturut-turut, lalu ada jeda, lalu Rajab. Nah, karena ada jeda ini biasanya kita lupa, hadirin. Ini bulan yang spesial. Bulan yang spesial. Apa istimewanya? Yang pertama, kata para ulama, singkat saja karena saya ingin mengingatkan, bukan membahas secara komprehensif. Yang pertama, tidak boleh berperang. Kecuali antum diserang. Jadi nggak boleh berperang di bulan ini. Kecuali defensif. Yang kedua, semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan haram, dan Rajab bagian dari 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya beda. Jadi sholat 5 waktu kita pahalanya beda nih. Puasa Senin Kamis kita pahalanya beda. Zikir pagi sore kita pahalanya beda. Infak sedekah kita di bulan ini pahalanya beda. Pahalanya beda. Dilipat gandakan oleh Allah. Antum datang ke kajian, itu pahalanya beda. Semua dulu. Antum birrul walidain, antum berikan hadiah buat orang tua, itu pahalanya beda. Pahalanya lebih tinggi. Ini bulan Rajab. Seluruh amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dalilnya tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36. Antum bisa cek di tafsir-tafsir klasik. Jadi ini waktunya beribadah. Ini waktunya memperbanyak sholat duha. Ini waktunya menjaga rawatib. Ini waktunya memperbanyak sholat sunnah mutlak. Ini waktunya perbanyak puasa. Ini waktunya tambah lagi infak kita. Kalau antum datang ke setiap kajian, biasa ngasih warna hijau, antum kasih warna merah nih bulan ini, gitu. Jadi ini harus diperbanyak, hadirin. Kalau biasanya kajian mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, di bulan ini tambah datang kajian. Ini pahala beda. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab. Belum lagi dapat bonus antum, hadirin. Yaitu bonus menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah. Itu beda lagi tuh. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila bila min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Dalam hadis Muslim, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat, sunnah yang hampir punah, sunnah yang udah jarang, maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sunnah itu karena terinspirasi dia, karena ngikutin dia, tanpa mengurangi pahala orang itu sama sekali. Jadi orang itu sempurna, antum dapat. Jadi antum dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Semangat beribadah di bulan Rajab dari awal sampai akhir itu sunnah Nabi SAW yang sudah mulai punah sekarang, yang sudah mulai langka. Nah, antum kalau hidupkan, oh luar biasa, hadirin. Jadi bukan hanya mendapatkan pahala yang dilipat gandakan atau mendapatkan bonus pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir
punah atau yang sudah langka di tengah-tengah masyarakat. Keutamaan yang berikutnya, di sisi yang lain, dosa dilipat gandakan oleh Allah. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Semua dosa, gak sholat, dilipat gandakan di bulan ini. Dosa durhaka dilipat gandakan. Ngebentak suami dilipat gandakan. Ngebanting istri dilipat gandakan oleh Allah. Loh beneran ini. Terus dosa gibah dilipat gandakan oleh Allah. Dosa nggak pernah datang ke kajian, kan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nggak pernah datang di bulan ini, beda dosanya. Dosanya beda. Gitu. Bro, ini ada gosip Grace nih. Oh nggak bisa bulan Rajab bro. Bulan depan aja, bulan depan. Ini juga nggak benar. Justru ini jadi momentum untuk mengatakan tidak pada maksiat. Ini momentum mengatakan tidak pada maksiat. Semua maksiat dilipat gandakan, semuanya. Kita ngebohong di bulan ini dilipat gandakan dosanya. Dalilnya tafsir Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini. Makanya Allah mengatakan apa? Di ayat Al-Taubah ayat 36 ini, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram ini. Itu kata Allah. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan ini. Apa maksud menzolimi diri? Catat baik-baik sebuah kaidah dalam agama kita. Setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya menzolimi diri kita sendiri. Itu kaidah. Dan saya ingin ini menjadi salah satu oleh-oleh kita pulang pada malam hari ini. Setiap maksiat yang kita lakukan itu sejatinya kita menzolimi diri kita. Loh, kenapa Ustadz? Karena ketika kita bermaksiat, setiap maksiat ada side effect. Ada efek negatif di dunia maupun di akhirat. Karena gara-gara maksiat, kita kena musibah, kita kena bala. Masih ingat surat Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, itu salah satu andil dosa kalian. Jadi itu ngedzalimin diri sendiri. Dan ketika kita sudah meninggal, gara-gara dosa orang diazab di dalam kubur. Gara-gara dosa seseorang gak mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat ketika matahari berada 1 mil di atas dia. Gara-gara dosa dia dimasukkan ke dalam api neraka, dia dibakar, dia dipotong-potong, dia digantung. Itu kan ngedzalimin diri sendiri. Jadi setiap dosa atau setiap maksiat adalah kezaliman pada diri. Makanya kan Allah kata apa? Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ketika mereka maksiat, melakukan kesyirikan, mereka nggak pernah zalimin kami, kata Allah. Tapi mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian buat baik, itu untuk diri kalian. Kalau kalian melakukan perbuatan buruk, kalian yang akan kena getahnya. Di awal-awal surat Al-Isra. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka maksud ayat ini, janganlah kalian melakukan dosa di 4 bulan ini, kata Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Janganlah kalian melakukan dosa di 4 bulan ini. Berarti di Syaban boleh dong Pak Ustadz. Rabiul Awal, Rabiul Tsani juga boleh. Hadirin, ini bahasa penekanan, bukan pengkhususan. Kenapa penekanan? Kata para ulama, karena berdosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Contoh misalnya, antum punya perusahaan. Analoginya gini, antum punya perusahaan. Besok perusahaan antum akan didatangi oleh Menteri Tenaga Kerja. Mau survei. Maka hari ini antum akan kumpulkan pegawai-pegawai antum. Lalu antum akan briefing. Salah satu isi briefing itu mengatakan besok
jangan ada yang datang terlambat. Ada yang nyeletuk. Berarti lusa boleh dong Pak. Ya gagal paham nih orang. Ini bahasa penekanan. Setiap hari nggak boleh datang terlambat. Khusus ditekankan besok. Kenapa? Karena ada tamu istimewa besok. Bukan berarti hanya besok aja nggak boleh datang terlambat. Nah, Allah berfirman, jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Karena dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal-amal apa saja yang kita kerjakan di bulan Rajab dan apa fadilahnya mengerjakan ibadah di bulan Rajab atau amalan-amalan tersebut di bulan Rajab. Saya ingin to the point saja sama antum. Kita langsung buka saja penjelasan dari pakar hadis kita, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama hadis dari madhab Syafi'i, ulama kebanggaan kita, pensyarah Sahih Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya buku khusus, judulnya Tabyinul Ajab Bima Warada fi Syahri Rajab. Buku ini khusus mengkaji tentang riwayat, keutamaan, dan hadis tentang bulan Rajab. Apa kesimpulan beliau? Di halaman-halaman awal, beliau mengatakan begini, Lam yarid fi fadli syahri Rajab, wala fi siyamih, wala fi siyami syai'in minhu muayyan, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih, hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata beliau, tidak ada satupun riwayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab atau puasa di bulan Rajab atau puasa di sebuah hari di bulan Rajab atau sholat qiyamul lail di malam-malam tertentu di bulan Rajab, hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Gak ada satupun hadis yang sahih. Bukan kata saya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah. Terus beliau katakan, ini bukan pendapat saya pribadi. Waqad sabaqani ilal jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Dan sebelumnya sudah ada ulama yang memastikan kesimpulan di atas, ulama yang bernama Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Jadi itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar. Lalu di satu poin lagi beliau juga menyampaikan di halaman-halaman awal ya, ada beberapa cetakan. Kalau cetakan saya di halaman ke-33. Di halaman 33 ini beliau mengatakan wa ammal ahadithul waridatu fi fadli Rajab au fadli siyami au siyami syai'in minhu sharihatun fahiya ala qismaini dha'ifa wa maudu'ah. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa di bulan Rajab atau puasa di sebuah hari bulan Rajab, maka hadis-hadis itu terbagi menjadi 2 kelompok, 2 kelas. Jadi beliau mau membuat klasifikasi. Seluruh hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, puasa bulan Rajab, itu kemungkinannya cuma 2. Yang pertama dhaifah, hadis-hadisnya dhaif, atau yang kedua wa maudu'ah, hadis-hadisnya palsu. Opsinya cuma 2, kalau nggak dhaif palsu. Jadi nggak ada satupun hadis yang sahih. Artinya, silakan perbanyak ibadah di bulan Rajab. Bukan karena ada fadilah khusus di sebuah hari di bulan Rajab atau hari-hari tertentu di bulan Rajab, tapi dasar kita
Karena bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan silakan perbanyak puasa di bulan Rajab. Karena sebagian salaf itu sangat semangat berpuasa di bulan haram. Dan di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ini buku luar biasa. Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa minas shaumil mustahab shaumul al-ashhuril hurum. Di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Itu kata Imam Nawawi. Dan diriwayatkan sebagian para salaf semangat puasa di 4 bulan ini. Di antaranya Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, bahkan Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar, mengatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi 4 bulan haram adalah favoritku nih untuk puasa sunnah. Jadi perbanyak puasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, hadirin. Dan di antara 4 bulan haram, bulan Rajab adalah madhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini adalah madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Jadi madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Rajab. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya dalam riwayat Umar itu pernah memaksa seseorang membatalkan puasa sunnahnya di bulan Rajab. Dijelaskan maksudnya agar tidak menyerupai Ramadan, bukan tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Dan ini juga nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, mau perbanyak di tengah, mau perbanyak di akhir, bebas. Perbanyak puasa di bulan ini, bulan Rajab. Ini yang bisa disampaikan, semoga kita bisa menghidupkan sunnah Nabi SAW di bulan Rajab dan bisa semangat beribadah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala.